Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Serial Academy. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal TIU persiapan SKD CPNS. Soal-soal ini merupakan soal asli yang muncul di simulasi CAT BKN. Oh iya, bagi teman-teman yang menanyakan tentang bimbel online SKD CPNS, silakan bisa langsung hubungi nomor admin kami yang ada di deskripsi video ini ya. Selain kelas online SKD CPNS, kami juga menyediakan kelas online untuk persiapan P3K Guru untuk tahun 2021. Baik, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Sini ada deret angka ya. Soal-soal seperti ini sering muncul di tes SKD CPNS. Enam, 17, 11, 34, 16. Ya, ditanyakan berapa angka selanjutnya. Sekarang kita perhatikan polanya. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara cepatnya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Mungkin beberapa orang memiliki trik tersendiri ya. Triknya antara lain, pertama kita berpikir dulu bahwa deret ini satu larik ya. Jadi kita lihat pola-polanya, apakah teratur satu larik atau tidak. Kalau kita lihat di soal ini, angkanya meningkat, kemudian turun, naik lagi, turun. Nah, ini berarti bukan satu larik. Ya, ini dua larik ya, seperti ini. Dari 6 ke 11 ke 16, nah ini sudah terpola kan. Nah, ini berarti naik 5 angka atau ditambah 5. Kemudian ini larik kedua dari 17 ke 34, berarti ini dikali 2. Larik pertama tadi tambah 5, kemudian larik keduanya kali 2. Nah, angka selanjutnya berapa? Karena ini tadi kali 2, berarti angka selanjutnya 34 ini dikali 2, hasilnya 68. Kemudian angka selanjutnya ini ditambah 5, berarti 21. Mana opsi yang benar? Kita cari yang ada 68, ini 68. Kemudian angka berikutnya 21. Jadi yang benar adalah pilihan C. Soal-soal seperti ini supaya lebih jeli melihat pola-pola angkanya memang membutuhkan banyak latihan ya teman-teman. Banyak latihan dengan pola-pola soal yang berbeda-beda. Oke, langsung kita lihat soal berikutnya. Ya, ini soalnya. Ada deret angka lagi 2, 3, 1, 4, 6, 2, 8, 12, 4. Nah, ditanyakan angka berikutnya berapa. Nah, ketika deretnya panjang seperti ini, teman-teman tidak perlu panik. Harus tenang karena ketika panik itu akan mempengaruhi kita untuk mengerjakan soal tersebut. Apalagi di tes yang sesungguhnya, itu kan kita dibatasi oleh waktu. Jadi harus tetap tenang, lihat polanya, apakah dia satu larik, dua larik, atau bahkan 3 larik, atau mungkin ada pola khusus. Nah, kalau kita lihat di soal ini, ada 2, 3, 1, 4, 6, 2. Nah, ternyata ini polanya seperti ini. Dikelompokkan 3 angka. Nah, ini. Dari 2, 3, 1 ke 4, 6, 2, nah ini terpola kan. Masing-masing angka itu dikali 2. Nanti ke sini lagi, dikali 2 lagi. Nah, kalau begitu, angka berikutnya berapa? Berarti ini 8 ini dikali 2 lagi.
2 kali 8 berapa? 16. Nah, yang ada di sini 16 hanya di opsi atau pilihan E. Jadi sudah pasti jawabannya adalah E. Kalau mau diteruskan, pasti tetap sama. 12 kali 2, 24. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi pola berikutnya 16, 24, kemudian 8. Jawabannya adalah ini ya, E. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini deret huruf B, R, E, P, H, N, K, L, dan seterusnya. Prinsip awalnya sama dengan ketika kita mengerjakan deret angka tadi. Kita periksa apakah satu larik, dua larik, ataupun 3. Kita lihat. Nah, ini bisa diselesaikan langsung. Ini ada 2 larik di sini. Dari B ke E, B, C, D, E, nah, itu melewati 2 huruf kan, C dengan D. Kemudian E ke H, itu melewati F dan G. Begitu juga H ke K, berarti melewati atau melompati I dan J. Kemudian K, nah, harus melewati 2 huruf juga. Setelah K, ada L, M, kemudian pasti jawabannya adalah N. Kita lihat di pilihan, yang ada N, itu ada 2. Berarti kita harus cari lagi angka berikutnya. R ke P, nah ini mundur. R ke P itu mundur melewati 1 huruf, melewati Q. Kemudian P ke N, melewati juga 1 huruf, mundur, melewati O. Kemudian N ke L, melewati huruf M. Nah, ini juga harus mundur. L itu kalau mundur melewati 1 huruf, berarti kenanya di J. Karena tadi melewati K. Berarti jawabannya adalah N, C. Ini yang benar adalah pilihan D. Itu kalau kita selesaikan langsung. Tapi harus benar-benar menguasai atau menghafal urutan abjadnya dari A sampai Z. Ada juga cara lain, bisa kita konversi ke angka. Meskipun ini agak lama dibanding kalau kita selesaikan langsung tadi. Bagaimana cara mudah menghafalnya? Kalau kita mau konversi ke angka, kita bisa gunakan trik ini, ejoti. Huruf cukup hafal ini, ejoti. Apa itu ejoti? Huruf E itu urutan ke-5, huruf J urutan ke-10, huruf O urutan ke-15, huruf T urutan ke-20, kemudian terakhir Y itu urutan ke-25. Jadi ketika kita menghafal ini, lebih memudahkan kita untuk mengkonversi huruf-huruf ini. Sekarang kita contohkan. Nah, seperti ini. B itu urutan keberapa? Ini masih mudah, karena setelah A, kemudian B, urutan kedua. Kalau sudah R, kalau kita tidak terbiasa, tentu tidak mudah untuk mengetahui R itu urutan keberapa. Nah, caranya bagaimana? Start menghitungnya jangan dari A, tapi dari yang terdekat di sini, ejoti adalah yang terdekat dengan R. Tentu kita mulai dari O. O, P, Q, R. Kenanya di 18. Kemudian E ini tadi sudah jelas 5. Kemudian P. P itu setelah O. O ini 15 berarti P 16. Dan seterusnya. Sehingga mendapatkan urutan seperti ini. Nah, ini sudah terpola. 2 ke 5 berarti ditambah 3, tambah 3 lagi, tambah 3, berarti yang berikutnya adalah 14. Kemudian lari kedua, 18 ke 16, ini kurang 2, juga kurang 2 ke 14, 14 kurang 2, 12, kemudian 12 kurang 2, hasilnya 10. Kita dapatkan 14 dengan 10. Tinggal dicari.
14 itu huruf apa? 14 itu adalah huruf N. Kemudian 10, ini ada 10, itu adalah J. N, J. Sama ya? Ya, terserah teman-teman. Mau pakai cara yang mana? Mau langsung bisa, bisa juga konversi. Tergantung kebiasaannya. Kalau sering dilatih, pasti semakin cepat. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ya, masih deret huruf. Sini dikelompokkan 33 huruf. F, A, G, A, F, H, A, I, kemudian I, A, H. Nah, kelompok huruf berikutnya yang mana? Kita lihat. F, A, G. Kemudian G, A, F. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau kita perhatikan, di sini huruf yang kedua itu tetap, yaitu A. Kemudian huruf pertama F, G, H, I. Nah, ini berurutan. Setelah F adalah G, kemudian setelah G adalah H, setelah H adalah I. Setelah I pasti J. Jadi huruf pertama J, huruf kedua A. Dari situ kita sudah bisa lihat di sini kemungkinan benar A, B atau C. Sudah ada dua opsi yang sudah pasti salah nih, D dengan E. Nah, kemudian huruf ketiganya G, F. GF ini mundur. Kemudian F, I. Ini lompat melewati dua huruf, maju. Melewati G dengan H. Jadi tadi mundur satu, ini lompat melewati dua huruf. Kemudian ini mundur lagi, I ke H. Berarti sama polanya ini tadi. Berarti dari H ini harus lompat lagi, maju melewati dua huruf. Dua huruf yang dilewati berarti I dengan J. Berarti di sini adalah K. Itu sehingga didapatkan di sini adalah J, A, K. Maka yang benar adalah opsi B. Ini bisa juga dikonversi. Sama caranya yang tadi di soal sebelumnya. Caranya teman-teman hafalkan dulu ini. E, J, T. E5, Y10, O15, T20, Y25. Dari situ kita bisa konversi ini. Kalau F itu urutan keberapa? F itu adalah setelah E. Berarti 6, 1, 7. Nah, polanya seperti ini ya. Kenapa di sini 10? Karena angka pertama ini berurutannya 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang di tengah sama 1. Kemudian di sini lompat 22 dari 7 ke 9, 9 ke 11. Kemudian sini 6 ke 8. Lanjut soal berikutnya. Hasil pembagian 3 pangkat 21 oleh 9 pangkat 10 adalah. Ya, kalau ada pembagian bilangan berpangkat seperti ini, maka kita harus usahakan supaya bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya yang ini ya, yang 3, yang 21 ini pangkat, 9 ini bilangan pokok, 10 ini adalah pangkat. Bagaimana caranya supaya sama? Nah, untuk yang soal ini, 9 ini kita ubah supaya bilangan pokoknya 3. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi tulis seperti ini. 3 pangkat 21 bagi 3 pangkat 2 pangkat 10. Kemudian ini tetap 3 pangkat 21. 2 kali 10, 20. Sehingga ini 3 pangkat 20. 3 pangkat 21 dibagi 3 pangkat 20 itu sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah B, 3. Nah, untuk soal ini perlu diingat. Ada sifat seperti ini.
perkalian dan pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Kalau perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Ini yang sifat ini yang digunakan tadi. Karena ini pembagian, jadi pangkatnya dikurang. 21 kurang 20 sama dengan 1. 3 pangkat 1, ya ditulis 3. Pangkat satunya tidak ditulis. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Data 5, 2, 3, 5, 10, 8, 12, 10, A, B memiliki modus 5 dan median 6. Banyaknya data yang nilainya di bawah rata-rata adalah titik. Jadi ini soal statistik ya. Tapi memadukan ada modus, ada median, dan ada rata-rata. Jadi lengkap. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena di sini ada dibahas median, maka supaya lebih mudah kita urutkan dulu seperti ini. Mulai dari yang terkecil. Ingat kalau menghitung median diurutkannya dari yang terkecil. Untuk sementara AB ini karena kita belum tahu, ditaruh di belakang dulu. Kemudian, nah karena modusnya 5, kita lihat di sini 5 sudah ada 2, angka 10 juga ada 2. Ya. Karena modusnya 5, berarti 5 harus paling banyak. Berarti kita anggap yang angka 5 satunya lagi adalah A. Jadi kita tulis seperti ini. Yang A tadi sudah hilang, itu 5. Kenapa 5? Karena modusnya 5. Jadi angka 5 harus paling banyak. Kemudian B ini kita belum tahu. Nah, kita lihat lagi di sini. Mediannya 6. Kalau mediannya 6, karena ini datanya ada 10, berarti mediannya ada di sini. Nah, di sini. Mediannya harus 6. Supaya 6, berarti angka di samping ini harus 7. Karena untuk mencari median dari data ini adalah data ke-5 ditambah data ke-6, kemudian dibagi 2. Itu mediannya 6. Nah, kalau begitu berarti B ini adalah nilainya 7. Kalau sudah seperti ini, urutan datanya, maka data ini mediannya adalah 6. Bagaimana cara menghitungnya? Ini 5 tambah 7, 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. Atau antara 5 dengan 7 itu adalah 6. Nah, kita sudah ketemu A dengan B-nya. Nah, sekarang kita hitung rata-ratanya. Bagaimana caranya? Jumlahkan semua data ini dibagi banyaknya data. Jumlahnya ternyata 67. Kemudian dibagi 10. Kenapa 10? Karena di sini ada 10 data. Di sini ada 10 data. 67 bagi 10 sama dengan 6,7. Nah, inilah rata-ratanya. Yang ditanyakan banyaknya data yang nilainya di bawah rata-rata. Yang nilainya 6,7. Ada berapa? Nah, ini semua nilainya di bawah 6,7. Ada 5. Berarti yang benar jawabannya adalah A. Oke. Jelas ya, lanjut. Luas sebuah persegi sama dengan luas sebuah persegi panjang. Yang panjangnya 32 meter dan lebarnya 18 meter. Panjang sisi persegi adalah titik meter. Oke. Teman-teman masih ingat rumus luas persegi panjang kali lebar. Panjangnya 32, lebar 18, berarti luas persegi panjang tersebut adalah 576. Di sini disebutkan luas persegi panjang sama dengan luas persegi, berarti luas persegi juga 576. Ingat, cara menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi. Kalau yang ditanyakan sisinya berarti rumusnya adalah akar dari luasnya. Akar 576 adalah 24. Jadi yang benar adalah
pilihan C. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal penalaran logis atau silogisme. Semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. John adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Kesimpulan yang tepat adalah titik. A. John bukanlah pemain sepak bola yang tampan. B. John adalah pemain sepak bola yang tampan. C. Meskipun John bukan berkebangsaan Italia, John pasti berwajah tampan. D. Mustahil John berwajah tampan. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Menurut teman-teman, mana yang benar? Nah, harus diketahui bahwa ada beberapa silogisme yang tidak dapat ditarik kesimpulan. Salah satunya yang ini ya. Alasannya karena predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan predikat yang ada pada premis. Jadi ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Lanjut. Nah, soal penalaran analitis. 6 calon pegawai Oni, Pade, Komar, Rian, Susi, Tati akan diwawancara sesuai urutan berikut. Komar akan diwawancara pada urutan keempat atau terakhir. Rian akan diwawancara setelah Oni. Pade akan diwawancara sebelum Komar. Tati akan diwawancara sebelum Rian. Dari urutan berikut, mana urutan calon pegawai diwawancara yang memenuhi ketentuan? Ya, sekarang kita lihat. Salah satu cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soal urutan seperti ini adalah langsung kita eliminasi opsinya. Ya, gunakan metode eliminasi. Dieliminasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di soal ini. Apa ketentuan pertama? Ini, Komar. Diwawancara urutan keempat atau terakhir. Ini urutan keempat, terakhir. Nah, ini masih memenuhi semua. Kita lihat aturan kedua. Rian akan diwawancara setelah Oni. Berarti Oni dulu baru Rian. Oni, Rian, Oni, Rian. Ini Oni, Rian. Oni, Rian. Oni, Rian. Masih memenuhi juga semua. Pade akan diwawancara sebelum Komar. Jadi Pade sebelum Komar. Nah, di sini Komar mendahului Pade, berarti ini sudah salah. Begitu juga ini salah. Ini Pade Komar. Nah, ini masih memenuhi semua. Nah, sekarang ketentuan terakhir. Tati akan diwawancara sebelum Rian. Jadi Tati dulu baru Rian. Nah, ini salah, terbalik. Tati, Rian, ini benar, memenuhi. Kalau di sini kita cek dulu. Nah, ini juga salah karena di sini Rian duluan daripada Tati. Berarti kita sudah temukan sekarang jawabannya adalah D. Gampang ya. Lanjut soal berikutnya. Untuk menduduki sebuah profesi di pasar modal, seseorang harus melalui serangkaian ujian meliputi TKU, TOEFL, psikotes, wawancara kesehatan, dan studi kasus. Sebagian ujian merupakan kelanjutan dari ujian lainnya, sehingga harus ditempuh sesuai urutan yang benar. Ketentuan pengambilan ujian sebagai berikut. 1. Ujian wawancara harus diambil tepat setelah ujian psikotes. 2. Ujian studi kasus diambil sebelum ujian TOEFL, tetapi tidak boleh sebelum ujian TKU. 3. Ujian kesehatan harus diambil pada urutan kedua dari seluruh rangkaian ujian. Urutan yang benar adalah titik. Nah, ini hampir sama dengan soal tadi, menanyakan urutan. Jadi kita akan eliminasi lagi. Kita lihat dulu
ketentuannya. Ini ada 3. Tapi ketentuan yang paling pasti yang nomor 3 ini. Kesehatan urutan kedua. Nah, ini paling jelas. Kesehatan urutan kedua. Yang opsi A memenuhi kesehatan urutan kedua. Tapi yang B ini kesehatannya bukan urutan kedua. Berarti yang B ini sudah salah. C, D masih memenuhi. Begitu juga dengan E. Sekarang kita lihat lagi ketentuan lainnya. Ini, wawancara harus diambil tepat setelah ujian psikotes. Perlu digarisbawahi ini kata tepat. Jadi harus berurutan. Kalau ada kata tepat seperti ini, tepat setelah ujian psikotes. Jadi tidak boleh diselingi oleh jenis ujian lain. Jadi begitu selesai psikotes, langsung wawancara. Kita lihat di opsi. Psikotes, wawancara, oke. Memenuhi. Psikotes, wawancara. Wawancara, psikotes. Nah, ini kebalik nih. Salah. Kemudian, psikotes, ya, wawancara tapi diselingi oleh ujian-ujian lain. Berarti ini tidak memenuhi. Karena tadi ada kata tepat. Tinggal 2 yang akan kita pilih. Kita lihat lagi, masih ada satu ketentuan. Ujian studi kasus diambil sebelum TOEFL. Studi kasus diambil sebelum TOEFL. Nah, tetapi tidak boleh sebelum ujian TKU. Ya, memang TKU harus di sini TKU-nya duluan. Tapi di sini yang membedakan. Ada yang studi kasusnya duluan. Maka opsi C ini salah. Karena di sini ketentuannya studi kasus diambil sebelum TOEFL. Sementara di sini TOEFL dulu baru studi kasus. Maka yang memenuhi ketiga ketentuan adalah opsi A. Oke, lanjut. Ya. Pardi mempunyai 48 karung gula di tokonya. Dengan berat masing-masing karung adalah sama. Pardi kemudian mengirim 3/8 gulanya ke toko Cilincing dan 2/5 gulanya ke toko Papaho. Jika di toko Pardi masih tersedia 1.728 kg gula, berapa berat setiap karung semula? A. 160, B. 155, C. 140, D. 120, E. 96. Kira-kira menurut teman-teman yang benar yang mana? Silakan dihitung. Kemudian jawabannya nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Selamat bekerja ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan soal sejenis ini dengan cepat. Ingat di tes CPNS kita dibatasi waktu. Untuk tahun ini kemungkinan jumlah soalnya 110 soal dan waktunya 100 menit. Jadi setiap soal waktunya tidak sampai 1 menit ya teman-teman. Oke, tetap semangat untuk berlatih. Mudah-mudahan sukses semua di tahun ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.